Kisah ini bermula dari perpecahan sebuah takhta agung, Medang, di tanah subur yang terbelah oleh aliran sungai. Dari sanalah kerajaan Janggala lahir, di sebuah delta luas yang dikelilingi oleh air, di mana gemericik aliran sungai menjadi saksi bisu kebesaran sekaligus kehancurannya. Di ufuk timur, saat kabut lembab pagi masih menyelimuti delta Brantas, sebuah kerajaan baru menggeliat, lahir dari warisan agung Raja Airlangga yang membelah Medang menjadi dua. Kerajaan Janggala berdiri di sisi timur sungai, sebuah hamparan tanah berlumpur yang subur dan menjanjikan. Suara burung bangau yang melengking di antara rimbunnya pepohonan bakau menjadi musik alam yang menyambut fajar. Di sini, gemericik air sungai bukan sekadar bunyi, melainkan denyut nadi kehidupan, membawa berkah kesuburan yang mengalir dari hulu hingga ke muara. Menghidupi setiap jengkal tanah warisan itu, tanah delta yang subur ini dihormati oleh rakyatnya. Kehidupan di Janggala mengalir selaras dengan ritme air. Perahu-perahu kayu dengan ukiran sederhana hilir mudik di sepanjang aliran sungai menjadi urat nadi perdagangan dan transportasi. Dari geladak perahu, para pedagang membawa hasil bumi padi yang menguning dari sawah-sawah luas, ikan segar yang ditangkap dari sungai, dan rempah-rempah harum yang dipanen dari pedalaman. Pasar-pasar terapung tumbuh di persimpangan-persimpangan sungai, ramai oleh tower Manowar dan gelak tawa. Rakyat Janggala, dengan kulit sawo matang yang berkilau terpapar sinar matahari, menjalani hari-hari mereka dengan pakaian sederhana. Laki-laki bertelanjang dada, hanya mengenakan kain panjang berwarna tanah yang dililitkan di pinggang, sementara tubuh mereka diolesi minyak kelapa wangi yang melindungi kulit dari terik. Mereka adalah anak-anak sungai yang hidup dan matinya bergantung pada kemurahan aliran Brantas. Di singgasananya, Raja Airlangga duduk dengan kebijaksanaan yang terpancar dari sorot matanya. Mahkota emas berbentuk sederhana, dengan hiasan daun menghiasi kepalanya, dan selendang merah darah tersampir di bahunya yang tegap, menjadi simbol kekuasaan sekaligus pengorbanan. Demi menghindari perang saudara yang dapat menumpahkan darah putra-putranya, ia mengambil keputusan berat, membagi kerajaan Medang yang telah dibangunnya dengan susah payah. Di timur, lahirlah Janggala, sementara di barat, berdiri Panjalu. Sungai Brantas yang perkasa menjadi batas alami, sebuah garis pemisah yang diharapkan membawa kedamaian. Namun, wasiat sang Raja Agung itu pada akhirnya hanyalah bayangan rapuh yang mengambang di atas permukaan air sebuah kedamaian sesaat sebelum badai pertikaian datang. Di tepi sungai Brantas yang megah, Janggala mulai membangun pusat kekuasaannya. Sebuah istana megah dari batu berundak didirikan, menjulang gagah seolah menantang aliran waktu. Tiang-tiang penyangga dari kayu jati raksasa, kokoh dan kekar, menopang atap sirap hitam yang berlapis-lapis. Gapura Paduraksa yang agung berdiri sebagai pintu masuk utama, dihiasi dengan ukiran naga air yang meliuk-liuk simbol penguasa sungai. Di pelataran istana yang luas, kolam-kolam teratai terhampar, memantulkan langit senja yang berwarna keemasan. Di dalam balairung yang sejuk, para abdi kerajaan berjalan tanpa alas kaki di atas lantai batu yang dingin. Langkah mereka nyaris tak terdengar. Aroma dupa yang dibakar memenuhi udara, bercampur dengan wangi bunga teratai yang diletakkan dalam wadu-wadah persembahan, menciptakan suasana khusyuk dan sakral. Namun, air yang tenang seringkali menyembunyikan arus yang berbahaya di bawahnya. Hubungan antara Janggala dan Panjalu, dua kerajaan saudara, perlahan merenggang dan dipenuhi ketegangan. Sungai Brantas yang dulu menjadi sumber kehidupan bersama, kini menjelma menjadi tembok pemisah yang dingin. Di balik kemegahan istana, intrik dan siasat dijalankan dalam bisik-bisik rahasia. Dendam darah yang terpendam dari masa lalu kembali membara, dipicu oleh perebutan pengaruh dan warisan takhta Airlangga. Persaingan tak terhindarkan, dan dua kerajaan yang lahir dari rahim yang sama itu kini saling memandang dengan tatapan curiga. Layaknya dua saudara yang telah menjadi musuh bebuyutan. Perdamaian yang diamanatkan Airlangga hanyalah mimpi yang terkikis oleh ambisi. Senja pun akhirnya tiba untuk Janggala. Kedamaian yang dibangun di atas fondasi yang rapuh itu perlahan-lahan hancur berkeping-keping. Di seberang sungai, Panjalu di bawah kepemimpinan Raja Jayabaya tumbuh menjadi kekuatan yang tak terbendung. Kekuasaannya meluas dan pasukannya semakin kuat. Janggala, sebaliknya, mulai meredup seperti matahari yang tenggelam di cakrawala. Pasar-pasar yang dulu ramai, kini menjadi sepi. Perahu-perahu
tak lagi seramai dulu. Bendera kerajaan yang berkibar di puncak istana tampak koyak dan kusam, ditiup angin lembab yang berhembus dari delta. Perlahan tapi pasti, nama Janggala mulai pudar dari catatan sejarah, ditelan oleh kebesaran saudaranya. Air sungai Brantas kembali tenang. Arusnya mengalir seperti tak pernah terjadi apa-apa, seolah menelan semua kisah, kejayaan, dan kehancuran ke dalam dasarnya yang kelam. Meski kerajaan Janggala telah lenyap dari peta kekuasaan di tanah Jawa, warisan agung Airlangga tidak pernah benar-benar sirna. Namanya tetap abadi, dihormati sebagai raja bijaksana yang lebih memilih membelah taktanya daripada melihat pertumpahan darah di antara anak-anaknya. Di setiap tikungan dan tepi sungai Brantas, dari hulu hingga muara, cerita tentang pembagian kerajaan itu terus hidup dalam ingatan masyarakat, diwariskan dari generasi ke generasi. Kisah Janggala menjadi sebuah pelajaran abadi tentang kekuasaan yang fana, pengorbanan seorang ayah, dan kesetiaan pada tanah air yang tak lekang oleh waktu.